Perkenalkan, nama saya Aji Sona, bertugas sebagai narator. Saya Ade Safrin Fadli, saya sebagai perawat 1. Saya Gina sebagai perawat 2. Saya Najwa sebagai perawat 3. Saya Triviana sebagai nenek. Saya Siska sebagai ibu. Agustina, saya anak pertama dari ibu Siska. Halo, saya Siti Fadila Febrianti, anak kedua dari ibu Siska. Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, ada 3 perawat yang bernama Ade, Gina, dan Najwa mengunjungi rumah Ibu Siska. Ibu Siska adalah seorang karyawan yang bekerja di pabrik swasta. Beliau tinggal bersama 4 anak dan ibu mertuanya. Suami dari Ibu Siska merantau ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari informasi yang perawat dapatkan dari Ibu RT, kedua anak Ibu Siska terkena penyakit diare karena keracunan makanan basi yang dibelinya di warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ibu? Kami dari Puskesmas Sehat. Saya mendapatkan tugas untuk mengecek kesehatan warga di sini, Bu. Iya Bu, benar. Tadi kami sudah ke Pak RT dan beliau menginformasi bahwa ibu keracunan makanan katanya. Apakah benar ibu? Anak saya kebetulan lagi diare. Perawat Gina, Ade, dan Najwa kemudian masuk ke ruang tamu Ibu Siska. Ayo boleh silakan masuk dulu. Ibu, terima kasih. Ya. Duduk. Maaf ya, rumahnya berantakan. Sementara Ibu Siska memanggil kedua anak-anaknya. Kemudian datanglah ibu dari Ibu Siska yang baru pulang dari pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu dan bapak perawat, ada yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu, ibu siapanya Ibu Siska ya? Saya ibunya Ibu Siska, Mbak. Oh baik. Di sini kami kebetulan melakukan tugas untuk memeriksa kesehatan keluarga di desa ini. Bu RT mengatakan bahwa anak-anak Ibu Siska terkena diare dan juga belum sembuh ya? Iya betul. Kalau gitu saya panggilkan anak-anaknya aja ya. Ibu Siska udah memanggilkan anak-anaknya Ibu. Dengan Ibu di sini saja dengan ikut penjelasan dari kami ya. Tak lama kemudian Ibu Siska datang dengan kedua anaknya. Ibu udah pulang? Ya baru aja ketemu perawat ini. Oh iya. Ibu, sebelumnya saya ingin berkenalan dengan anak Ibu, apa boleh? Iya boleh silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami 3 perawat ini dari Puskesmas. Di sini kami akan melakukan pengecekan di keluarga ibu. Di desa ini sedang ada masalah kesehatan ya. Ya, jadi di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh warga di sini. Kebetulan kami sudah mengadakan janji dengan Bu RT minggu lalu. Dan sesuai janji kami, sebelum kami di sini, kami ke rumah Bu RT dulu, lalu Bu RT menyarankan terlebih dahulu untuk rumah Ibu Siska. Oh iya, kami juga senang menerima mbak-mbak dan mas-mas perawat yang datang ke sini. Ibu, kalau boleh kami tahu siapa nama anak Ibu? Oh iya, silakan Nak. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Mala. Saya anak pertama dari ibu Siska. Nama saya Dila, anak kedua dari ibu Siska. Sebelumnya, Bu RT mengatakan bahwa kalian telah keracunan makanan dan menyebabkan kalian diare. Benar sekali Pak. Iya, sebelumnya kami tidak menyadari kalau kami itu keracunan. Iya, kami kira diare biasa. Dalam sehari kami bisa buang air besar itu 8 kali. Sebelumnya, apakah kalian ingat makanan apa yang kalian konsumsi? Waktu itu saya memberikan makanan mereka setelah saya dari pasar, saya memberikan mereka bakso. Iya, waktu itu di sore hari dia katanya habis makan bakso kan, terus habis itu katanya ngeluh sakit perutnya, berubah sakit perut terus rasanya pengen BAB terus. Mohon maaf sebelumnya, konsistensi BAB-nya pas terakhir itu cair atau normal? Cair Kak, setelah BAB saya juga merasakan pusing dan lemas. Lalu Ibu, apa yang dilakukan untuk mengobati anak Ibu? Saya sih beli ini ya,
di warung, beli obat di warung buat tahan diare dan sakit perut kayak gitu aja sih. Tapi sebelumnya ada tahu nggak diare itu apa? Diare itu BAB yang itu kan Kak, yang berlebihan. Betul sekali, jadi diare itu merupakan frekuensi buang air besar yang berlebihan yang terjadi akibat konsistensi feses lebih encer. Nah, diare itu terjadi apabila konsistensi terjadi perubahan pada feses. Kalau boleh saya tahu, seorang dikatakan BAB atau diare itu berapa kali sehari ya Kak? Seseorang itu bisa dikatakan BAB ketika fesesnya tidak seperti biasanya lebih cair, dan dikatakan bisa BAB itu karena udah melewati 3 kali BAB tapi konsistensinya cair dan selama 24 jam itu tidak ada perubahan. Kami diare sudah 3 hari nih Kak. Nah, itu termasuk diare. Itu termasuk diare akut. Diare itu ada beberapa kelompok ya. Diare akut tuh kayak kalian berlangsungnya tuh kayak 3 sampai 5 hari. Kalau diare berkepanjangan tuh lebih dari 7 hari, dan diare kronik tuh lebih dari 14 hari. Kalau boleh tahu apa penyebab dari diare Bu? Sebentar ya Bu. Jadi penyebab dari diare itu bisa dikarenakan faktor infeksi seperti infeksi eksternal, yaitu infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan utama diare pada anak. Infeksi eksternal ini meliputi infeksi bakteri, infeksi virus, parasit, atau parental. Kemudian juga ada faktor malabsorpsi karbohidrat, intoleransi laktosa, malabsorpsi lemak, protein, atau faktor makanan atau faktor psikologisnya. Faktor penyebab diare fetusal itu karena makanan. Bagaimana bisa makanan bisa menyebabkan diare padahal kan saya tidak makan yang pedas-pedas? Bisa aja deh terjadi itu karena makanan besi, beracun, atau alergi terhadap makanan. Boleh saya tahu awal terjadinya diare itu seperti apa Kak? Diare dapat terjadi akibat masuknya mikroorganisme hidup ke dalam usus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung. Mikroorganisme tersebut berkembang biak, kemudian mengeluarkan toksin, dan akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Bahaya apa yang bisa terjadi kalau misalkan diare itu tidak segera ditangani Kak? Bahayanya tuh kayak kamu bakal dehidrasi atau kekurangan cairan elektrolit. Apa tanda dari diare itu Kak? Jadi tanda dan gejala dari diare itu yang kami pelajari diantaranya ada diare akut dan diare kronis. Untuk diare akut, tanda gejalanya yaitu akan hilang dalam 72 jam dari onset atau dari pengeluaran. Onset yang tak terduga dari BAB encer, gas-gas dalam perut, rasa tidak enak, nyeri perut, nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bumi pada perut, dan juga ada demam. Untuk diare kronis, tanda gejalanya yaitu serangan lebih dari 2-3 periode yang lebih panjang, penurunan BAB dan nafsu makan, memang indikasi terjadi infeksi, dehidrasi, tanda-tandanya hipotensi, trikardia, dan denyut nadinya bakal meningkat. Jadi kalau anak ibu terkena diare, yang dapat dilakukan adalah memberikan minuman atau air mineral setelah anak ibu BAB atau buang besar, terus minum minuman yang mengandung elektrolit seperti oralit. Oh, kalau boleh tahu cara bikin oralit kayak gimana ya Mas? Ibu bisa menggunakan barang apa saja seperti menggunakan gula atau teh. Cara membuatnya gampang Bu, ibu cukup tuangkan saja air hangat ke dalam gelas, kemudian berikan garam dan gula, lalu aduk secara merata, lalu minum secara perlahan. Oh, seperti itu ya. Ya baik, terima kasih banyak telah memberi informasi tentang diare dan cara membuat air oralit. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu, keluarga ibu yang sudah memberi kesempatan dan memberikan kami waktu. Sebelum kami berpamitan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Kalau dari saya tidak ada Kak. Saya sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Kakak tadi barusan. Jika diare tidak segera ditangani akan menyebabkan berbagai komplikasi dan berbahaya bagi tubuh. Iya Kak, sekarang saya sadar kalau misalkan saya memerlukan banyak minum air putih. Terima kasih Kak sudah mengajarkan kami cara membuat oralit. Iya Kak, dengan
mencegah menjaga tubuh dan mencegah terjadinya diare sedini mungkin. Setelah anggota keluarga Ibu Siska mengatakan sudah memahami materi yang disampaikan, kemudian perawat Ade, Gina, dan Najwa melakukan evaluasi. Baik, saya ingin bertanya dan ingin tahu tentang diare. Diare itu buang air besar yang berlebihan, konsentrasi buang air besarnya itu cair. Oke, betul sekali. Siapa yang tahu berapa lama terjadinya diare akut? Diare akut itu diare yang berlebihan atau secara langsung waktunya itu kurang lebih 3 sampai 5 hari. Pintar sekali. Ada yang tahu penyebab diare dari kalian itu apa? Faktor makanan, biasanya makanan yang kami makan itu basi. Selain itu, apa tanda-tanda dari BAB atau diare? BAB-nya encer dan gas dalam perut seperti nyeri-nyeri. Nah, Ibu, bagaimana cara membuat oralin? Oh iya, cara membuat oralin itu tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu tuangkan garam dan gula, habis itu aduk, lalu diminum perlahan. Ibu, terima kasih dan ada di sini sudah menjawab pertanyaan kami. Itu tandanya kalian sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Iya Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan kami sangat senang bisa menyampaikan materi yang kami pelajari di keluarga Ibu. Dan untuk penyuluhan ini sampai di sini aja. Terima kasih kepada adik-adik, Ibu dan nenek dari adik-adik. Kami berpamitan dulu ya Bu. Oh iya, boleh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar. Ayo. Silakan. Makasih Ya. Akhirnya, 3 perawat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan melanjutkan melakukan penyuluhan di rumah keluarga selanjutnya.